Shalom, berjumpa kembali dengan saya Gracia Pelo di channel Apologetika Inya Manis. Sekarang saya menyambung sesi yang ketiga, sesi yang terakhir tentang sejarah detik-detik kejatuhan Konstantinopel seperti yang dicatat di dalam buku ini. Saya ingatkan sekali lagi untuk semua pemirsa, tolong segera beli dan cari buku ini. Buku ini punya data sejarah yang bagus untuk dipelajari. Sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir. Jikalau kemarin kita menyaksikan betapa sengitnya pertempuran baku bunuh antara Muslim dengan tentara-tentara Kristen atau tentara-tentara Kristen dari pihak Islam yang dipakai untuk saling membunuh terhadap sesama kekristenan. Kristen di pihak Islam dipakai di depan untuk membunuh orang-orang Kristen Yunani. Sekarang kita masuk sesi terakhir. Di saat pintu masuk ke dalam kota, pintu rahasia untuk masuk ke dalam kota ketahuan, malam itu juga Yunani panik karena pasukan Utsmani muncul seperti air bah dari dalam kota, membantai, membunuh, melakukan penyembelihan besar-besaran. Laki-laki, orang tua, orang lumpuh, orang yang sakit, yang tidak mampu, dijejer, disembelih semua. Perempuan-perempuan ditangkapi. Bahkan untuk memperebutkan perempuan-perempuan yang menjadi budak orang yang menangkap, di dalam hukum Islam, seorang laskar Muslim, seorang tentara yang menangkap perempuan, dia menjadi budak dan haknya si penangkap itu. Mau dijual silakan, dipekerjakan silakan, bahkan disetubui di luar nikah, itu sah menurut hukum Islam. Mengenai tentang aturan bagaimana memperlakukan budak-budak perempuan, sudah sampaikan di episode yang lain. Anda bisa klik dan lihat lagi linknya. Pelajari surah An-Nisa 24, surah Al-Mu'minun 5-7, baca ayatnya dan buka semua tafsir-tafsir Al-Quran mengenai ayat-ayat tersebut. Jangan hanya baca dan menduga-duga, jangan. Anda baca tafsir Jalalain mengenai surah An-Nisa 24. Buka, baca tafsir Ibnu Katsir mengenai surah An-Nisa 24. Baca sendiri dengan matamu. Supaya Anda tahu, makna ayat ini seperti apa. Perdalam lagi, gali lagi, beli Asbabun Nuzul. Tulisannya. Tulisannya Jalaluddin Asyuyuti. Buka Asbabun Nuzul. Sebab-sebab turunnya surah An-Nisa 24 seperti apa? Sebab-sebab turunnya surah Al-Mu'minun 5-7 itu apa? Pelajari. Baca. Anda kepingin tahu bagaimana kondisi kejatuhan Konstantinopel, kejadian di malam hari penyerbuan, detik-detik terakhir kehancurannya? Yuk kita baca catatan buku ini. Kita baca mulai halaman 286. Ini ya. 286. Lihat. Ini
287. Lihat ya. Oke, saya akan bacakan apa isi buku ini. Pemandangan memilukan terjadi di gereja Theodosia yang terletak agak ke bawah dekat Golden Horn. Hari itu, hari penyerbuan ke dalam Konstantinopel adalah hari perayaan Santo yang berisi acara pemujaan dan penyembahan yang telah berumur ratusan tahun dalam rangkaian ritual yang dilestarikan dengan penuh keyakinan. Di dalam gereja, petugas jaga malam berjaga-jaga dekat makam Santo. Cahaya lilin berkilauan di tengah malam musim panas yang pendek. Pada pagi buta itu, satu prosesi yang diikuti wanita dan anak-anak bergerak menuju gereja dengan keyakinan bulat akan keajaiban kekuatan doa. Mereka tengah membawa sesembahan seperti biasanya, lilin yang dihiasi sedemikian rupa dan dupa. Ketika dihadang para prajurit musuh dan ditawan, seluruh jemaat dijadikan tawanan. Jadi perempuan, anak-anak, orang-orang yang merayakan hari Santo ini dihadang pasukan musuh, pasukan Turki, ditangkap, dijadikan tawanan. Seluruh jemaat dijadikan tawanan dan sudah penuh dengan sesembahan umat disegel. Gereja yang sudah penuh dengan sesembahan umat disegel. Tulang Santo Theodosias, tulang orang yang mati Santo itu dilempar, dikasihkan kepada anjing, dikasih makan ke anjing. Jadi kan orang-orang Kristen itu kalau ada Santo, ada martir, dimakamkan, tulang-tulangnya disimpan. Nah, tulangnya Theodosias diambil sama tentara Muslim, orang-orang Utsmani ini dilemparkan kepada anjing. Di tempat lain perempuan terjaga dari ranjang karena terkejut oleh penyusup yang mendobrak pintu kamar. Di tempat lain orang kan lagi tidur nih malam, pagi-pagi. Kaget, dobrak. Rumahnya didobrak sama tentara-tentara Muslim. Masuk ke rumahnya. Ya. Ini. Aksi penjarahan beralih menjadi aksi menawan orang sebagai harta rampasan. Pertama orang masuk ngambil harta rampasan, benda, berubah sekarang nyari manusia, nangkepi manusia. Prajurit Utsmani menurut Sa'ududdin bertindak berdasarkan aturan bantai yang tua, tangkap yang muda. Aksi penjarahan mulai terjadi. Sekarang mulai menangkapi orang-orang. Perburuan dimulai dengan mengincar mereka yang akan dijadikan budak yang berharga mahal. Perempuan muda dan anak-anak yang rupawan. Dan dengan mengerahkan pasukan tak tetap dari berbagai bangsa, adat dan bahasa, termasuk yang beragama Kristen, untuk menjarah, menghancurkan, merampas, membunuh, menyiksa, menangkap, memperbudak pria, wanita, anak-anak, tua muda, pendeta, dan rahib, dan biarawan-biarawan. Mereka yang berasal dari segala umur dan status. Jadi yang masuk tentara Kristen dari pihak Islam, dan juga orang-orang Muslim, masuk ngerampas dan menjarah menangkapi manusia-manusia. Keterangan tentang kekejaman ini ditulis panjang lebar oleh penulis-penulis Kristen. Dari pihak yang kalah tentunya. Pihak yang kalah yang menyaksikan bagaimana kehancuran Konstantinopel. Dan dengan agak enggan oleh penulis sejarah Utsmani. Pihak yang menang enggan menuliskan masalah ini. Ya memang, kalau kita baca sejarah dari pihak yang menang dan dari pihak yang kalah. Khusus untuk kejatuhan Konstantinopel, baca dua-duanya. Catatan sejarah dari pihak Utsman dan catatan sejarah dari pihak Kristen yang kalah perang. Supaya informasinya fair. Tapi bagaimanapun juga pagi itu dibuka dengan kejadian yang amat mengerikan.
para penulis sejarah meninggalkan serangkaian catatan dan rekaman atas peristiwa yang lebih mengerikan dan memilukan daripada tragedi manapun. Menurut Kritofolos, penulis Yunani yang cenderung memihak Utsmani. Jadi ada catatan sejarah orang Yunani, tapi dia pro sama Utsman, dia mencatatkan sejarah ini. Ayo, ikuti lagi. Kaum perempuan diringkus paksa dari kamar tidur mereka. Anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka. Orang tua dan perempuan yang tidak mampu melarikan diri dari rumah dibantai tanpa belas kasihan. Daripada kamu merepotkan saya, kamu tua tidak bisa gerak, sembelih, bantai. Bersama dengan orang-orang yang cacat mental, manula, penderita lepra, dan orang lumpuh. Orang-orang ini sembelih, bantai semua, bunuh. Bayi-bayi yang baru lahir dilempar ke halaman. Nah, ini. Baca. Perempuan dan anak-anak diperkosa. Perempuan dan anak-anak diperkosa. Kerumunan tawanan diikat sekenanya oleh para penangkap mereka. Menyeret mereka dengan kejam, mendorong, menghardik, dan menggiring mereka bagaikan hewan ternak ke persimpangan jalan. Menyakiti mereka, menyiksa mereka secara mengerikan. Jadi ditarik, diikat sekenanya, ditarik, disiksa, disakiti. Mereka yang selamat, terutama perempuan muda dan ayu, terlahir di dalam keluarga bangsawan dan kaya raya, yang semestinya tinggal di dalam rumah, mengalami trauma dan kengerian yang tak terkira. Alih-alih mau menjalani nasib seperti ini, sebagian gadis dan perempuan yang telah bersuami itu memilih terjun ke sumur, maksudnya bunuh diri. Tidak jarang di antara mereka, tidak jarang di antara para penjara, orang-orang pasukan Utsmani ini, yang menjara ini, terjadi perseteruan memperebutkan gadis-gadis cantik. Jadi kalau ada gadis cantik, antara pasukan Utsmani yang satu dengan yang lain tuh saling memperebutkan. Kadang-kadang mereka berkelahi sampai mati. Mereka bunuh-bunuhan supaya mendapatkan perempuan cantik ini. Karena apa? Kalau saya mendapatkan perempuan cantik, saya bisa setubui dia sesuka saya karena saya yang berhak, dia budak saya. Gereja dan biara-biara menjadi incaran khusus. Gereja dan biara yang berada di dekat tembok, di dalam kota Konstantinopel, di dalam kota Istanbul, gereja militer St. George, dan gerbang Karisian, gereja St. John Sang Pembaptis di Petra, dan biara Kora segera dijarah. Ikon Hodegatria yang memiliki kekuatan mujizat dihancurkan jadi 4 keping dan dibagi-bagi kepada prajurit karena kerangkanya terbuat dari logam mulia. Jadi ada ikon, kerangkanya dari emas, dari logam mulia, dihancurkan, dibagi-bagi. Salib-salib diturunkan dari langit-langit gereja. Makam para santo dibongkar demi mencari harta karun yang tersimpan di sana. Isi makam para santo dilululantakkan dan dibuang ke jalanan. Harta karun gereja, piala-piala untuk misa, untuk perjamuan suci, artefak-artefak suci, serta jubah-jubah mewah yang bersulam emas, bertatakan batu permata, dikumpulkan dan dilebur. Altar dirobohkan, dinding-dinding gereja dirusak demi mencari emas. Patung-patung santo Tuhan yang disucikan menjadi adegan
saksi pemerkosaan menurut Leonard. Jadi dia, orang-orang perempuan ditangkapi sama pasukan-pasukan muslim, diperkosai di gereja-gereja di biara. Di dalam ruang biara, jadi di ruangan biara, ruangannya para biarawan, biarawati dipaksa keluar dan diperkosa. Ini baca. Biarawati dikeluarkan dari kamar dan diperkosai. Biarawati itu orang yang yang tidak menikah, perawan, atau mungkin janda, yang mendedikasikan dirinya hanya untuk berdoa, berpuasa, baca Alkitab, dan melayani umat, ditangkapi, diperkosai. Para rahib dibunuh di kamar-kamar mereka, atau digiring keluar gereja dari tempat mereka beribadah, dan didorong dengan siksaan dan penghinaan. Ini loh. Jadi pada waktu di saat pasukan muslim masuk dan menguasai Konstantinopel, terjadi kengerian yang luar biasa. Ratapan, ini halaman 297. Ya. Ratapan ngeri menyeruak dari gereja, ratapan ngeri menyeruak dari warga yang gemetar ketakutan ketika pasukan Utsmani memasuki gereja. Masuk ke gereja Hagia Sophia. Ratapan yang ditujukan pada Tuhan tidak mengubah keadaan. Mereka di dalam gereja berdoa, Tuhan minta tolong, masukan masuk datang. Tapi nggak mengubah keadaan, masukan masuk, terjebak dalam jaring. Cek. Kala itu tidak terjadi pertumpahan darah yang berarti. Jadi orang yang mati tidak terlalu banyak lah. Ada yang mati tapi tidak terlalu banyak. Hanya sedikit jemaat yang melawan dan mungkin cuma beberapa orang dewasa dan lemah yang dibantai. Jadi tidak banyak yang dibunuh, ya ada yang mati. Beberapa aja yang dibunuhi lah, tidak terlalu banyak. Karena sebagian besar mereka menyerah seperti domba. Menyerah. Pasukan Utsmani datang demi rampasan, perang, dan kekayaan. Mereka tidak memedulikan pria, wanita, dan anak-anak yang meraung-raung ketika setiap prajurit bersaing memperoleh dan mengamankan buruannya. Perempuan-perempuan muda nyaris terpotong-potong karena mereka ditarik-tarik oleh prajurit yang memperebutkan bakal budak yang berharga. Jadi kalau perempuan apalagi yang cantik ditarik, begitu dapat sana narik. Jadi perempuan-perempuan hampir termutilasi gara-gara ditarik sana ditarik sini. Supaya apa? Ini jadi budak yang berharga. Sebelum dijual bisa disenggamai. Karena memang dalam hukum perang Islam, budak perempuan boleh disenggamai. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah ngomong terus terang di dalam ceramahnya di pengajiannya itu. Dia ditanya, Ustadz Khalid Basalamah ditanya, wahai Ustadz, saya mau tanya, kenapa budak-budak di dalam Islam boleh digauli? Kalimat pertama yang diucapkan Khalid Basalamah bilang apa? Ya memang itu hukum Allah. Itu hukum Allah, itu ketetapan Allah. Bahwa budak itu boleh digauli oleh tuannya. Dan kamu gak usah tanya-tanya, kenapa begitu. Mintalah kekuatan dari Allah supaya kamu bisa melaksanakan semua hukum-hukum Allah. Itu katanya Khalid Basalamah. Kita baca lagi ya. Biarawati dan perempuan bangsawan, tua dan muda, majikan dan pelayan, diikat bersama dan digiring keluar gereja. Para wanita diikat dengan kerudung mereka sendiri, sementara para pria diikat dengan tali. Digeret. Terjadi kengerian di saat orang-orang Muslim masuk menguasai Konstantinopel. Dan sejak saat itu, tanggal 2 Juli, saya bacakan, pada hari Jumat 2 Juni, diadakan salat Jumat yang pertama kali
di Hagia Sophia. Jadi katedral besar gereja ortodok Yunani, setelah orang-orang masuk di dalam gereja ditangkepi, diikat, dibawa keluar. Nih, tanggal 2 Juni 1453 diadakan sholat Jumat pertama di Masjid Hagia Sophia. Jadi gereja katedral Hagia Sophia, gereja hikmat kudus atau kearifan kudus, dipakai sholat Jumat, dijadikan masjid pertama kali 2 Juni 1453. Kisah bagaimana kejatuhan Konstantinopel berdasarkan catatan sejarah seperti ini. Jangan terkecoh dengan film yang berjudul Fatih 1453. Film-film tentang kejatuhan Konstantinopel yang berjudul Fatih 1453 itu film bohong, film yang penuh dengan penipuan. Di dalam film Fatih 1453, di saat Sultan Mehmed masuk ke Hagia Sophia, dia lihat perempuan-perempuan, anak-anak ketakutan. Di dalam film itu dibilang apa? Jangan takut, kalian semua di bawah perlindungan Islam. Silakan beragama menurut keyakinan kami. Bagus banget. Film Fatih 1453. Film penipu, pembohong yang tidak sesuai dengan catatan sejarah. Nah, catatan sejarah tidak seperti kebohongan film Fatih 1453, tidak seperti itu.
Fatih itu artinya penakluk. Sultan Mehmed dijuluki Fatih, penakluk Konstantinopel. Tidak seperti itu. Jangan terkecoh dengan film-film bohong tentang kejatuhan Konstantinopel. Baca sejarahnya. Ini loh daftar pustakanya. Ini loh. Catatannya orang Yunani, catatannya orang Turki, dikumpulkan. Ini loh. Nih. Ini buku sejarah. Tapi sayangnya buku ini, semua footnote-nya sengaja dihilangkan, sehingga saya kesulitan. Data ini, kutipan ini, kalimat ini diambil dari catatan apa? Dari buku apa? Dari dokumen apa? Apakah dokumennya orang Yunani? Apa dokumennya orang Muslim? Apa dokumennya orang Turki? Tidak jelas. Karena ada kesengajaan, semua footnote-nya tidak ada. Namun daftar pustakanya keluar. Itulah sebabnya saya mohon kepada orang-orang yang menyaksikan film ini, kalau kalian ada di Singapura, ada di Australia, ada di luar Indonesia, ketemu judul aslinya buku ini judul aslinya, baca. Tolong belikan judul aslinya, karena saya berjanji saya akan hunting semua footnote buku-buku yang dia pakai, saya akan cari. Nah, jadi saudara-saudara, sekarang kita tahu bahwa kehancuran Konstantinopel itu karena berbagai macam alasan. Sesama Kristen perang dan tidak akur. Yunani miskin, sendirian, dibiarkan berperang sendiri. Yunani pun salah. Orang-orang Itali dibantai semua di Satyajaya. Dibalas sama orang-orang tentara salib. Begitu tentara salib lewat daerah sana, Konstantinopel dibantai orang-orang lagi, bunuh-membunuh. Orang Kristen diadu sama Kristen. Bahkan orang Kristen membocorkan teknologi senjata kepada orang-orang Muslim yang teknologinya rendah. Dan akhirnya terjadi kehancuran, terjadi pemerkosaan massal di mana-mana, termasuk di gereja dan di biara-biara. Nih, pelajari sejarah dengan baik. Untuk lebih jelasnya, tolong putar kembali rekaman saya tentang aturan-aturan tafsir Al-Quran tentang surah An-Nisa 24, tolong dibaca lagi, dilihat lagi. Atau mungkin saya akan memberikan suatu episode khusus mengungkapkan data-data hukum-hukum perang Islam mengenai budak. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Inyo Manis bersama dengan saya, Gracia Pilo. Tuhan memberkati. شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك
إلى الآب معك